Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan disertai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Insya Allah akan dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap malam Senin. Salawat serta salam ada kita lipat curahkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yang kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana semoga dengan wasilah karamah dan mujizat dari suratul Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk ilmu sehingga dapat dengan mudah memahami, melaksanakan, dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Ala hadiniyah wa qurniyatin salihan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, waktu kami persilakan kepada guru kita bersama, Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Munawwar. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى خلق مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال مكتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا لأساتذتنا وأساتذة السادة الشيخ محمد نواوي بن عمر بن عربي البندن، الشيخ محمد Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalam, Syekh Muhammad Hasim bin Asy'ari Jombang, Syekh
Abdul Hasbullah Tambak Rasul Kiai Asad Samsul Arif Jutubun Kiai Haji Bisnif Samsul Jumu Kiai Haji Mahfud Syed Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Zarban Kiai Haji Samsul wa nafa'ana fil midran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah sekali lagi buat saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang barangkali sedang sakit. Mudah-mudahan wasilah daripada pembacaan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan lahir dan batin dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Eko Novianto, Bapak Sodikun, Bapak RW kita, Bapak RT, Pak Rihin, Bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya kepada bapak-bapak. Dan tak lupa juga ibu-ibu yang hadir, alhamdulillah istiqomah bisa hadir pada malam Senin ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang rahmati Allah, bahwa kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua masih dikasih sehat, dikasih berkah umur insyaallah, dikasih kekuatan lahir dan batin untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah. Dan baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah sebagaimana lazim setiap malam Senin kita mudzakarah di majlis taklim di dalam rangka untuk mendapat ridha Allah. Yang kedua, menambah wawasan ilmu agama kita. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini setiap malam Seninnya digantikan oleh Allah dengan ribuan karomah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tanpa terasa kita sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban. Sudah masuk tanggal 10 apa 11? Tanggal 11 berarti. Kan udah masuk ya. Masuk apa? Maghrib udah ya. Alhamdulillah. Tentunya ini harapan yang kita idam-idamkan, kita harapkan dengan sebesar-besarnya, di mana harapan besar kita mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Di bulan Sya'ban ini tentunya banyak yang terlupakan, bahwa di dalam bulan ini banyak keistimewaan dan keutamaan, bahwa sesungguhnya Allah memberikan keberkahan
boleh jadi di hampir setiap bulan, setiap saat, setiap hari. Cuman memang ada bulan-bulan tertentu yang memiliki nilai keberkahannya berbeda dengan yang lain. Bulan apa saja itu? Ada 3 bulan yang berurutan yang memang nilai keberkahannya itu sangat luar biasa. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, yang ketiga bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberkahi bulan itu dengan memuliakan bulan Rajab menjadi salah satu bulan hurum, menjadi salah satu bulan yang haram. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Salah satu bulan hurum itu adalah bulan Rajab. Itu salah satu keberkahan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian keberkahan bulan Sya'ban itu juga sangat luar biasa. Tentunya kemarin sudah dijelaskan oleh guru kita Ustadz Musannif Hafidh. Beliau menerangkan tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Barangkali saya sedikit akan menambahkan. Kalau seandainya tambahan saya ini ada kesamaan dengan penjelasan dari guru kita Ustadz Musannif, mudah-mudahan ini sebagai pengingat dan penguat saja. Bahwa salah satu keberkahan bulan Sya'ban itu, di mana bulan ini turun perintah untuk umatnya Nabi Muhammad, yaitu untuk bersolawat. Kemarin gitu nggak? Hah? Oh nggak hadir ya? Kemarin gitu nggak? Hah? Ada menjelaskan solawat? Ada. Jadi di dalam suratul Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, ini dalam riwayat para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Nah, ayat ini perintah untuk kita untuk bersolawat. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk bersolawat. Ini salah satu keberkahan di bulan Sya'ban. Allah memerintahkan umatnya Nabi untuk bersolawat. Ya. Bu, ada ibu-ibu ya? Nyengir baik dari tadi. Tentang habis dibagi duit sama lakinya. Salawat di bulan Sya'ban kita disunnahkan memperbanyak salawat karena kita tafaulan mengambil kebaikan dari bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini turun perintah salawat. Yang kedua, mudah-mudahan ini juga kemarin sudah disinggung oleh guru kita, menyitir dari kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menarasikan bulan Sya'ban itu syahrus Sya'ban khamsatu ahrufin. Bulan Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Kemarin begitu enggak? Oh enggak. Berarti sekarang saya kasih tahu nih. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah, halamannya saya lupa, bahwa Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf, khamsatu ahruf, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada berapa huruf, Bu? Bu, ada berapa huruf? Di situ ada speaker nggak sih, Kang? Ada ya. Kedengeran Bu ya? Dari tadi ngobrol baik. Tapi saya rasa Bapak Ibu walaupun dia ngobrol tapi tetap ngaji ya. Emang bapak-bapak diem
tapi ngantuk. Ini saya lagi lemes Bu, Masya Allah. Lemesnya itu emang karena Syahrul Sya'bana khamsatu ahrufin, bulan Sya'ban itu ada 5 huruf, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Yang pertama asyin, huruf yang pertama adalah shin. Huruf yang kedua apa Pak? Ain. Huruf yang ketiga ba. Huruf yang keempat alif. Yang kelima nun. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, itu punya makna. Shin, asyinu minasyarafi. Shin itu artinya asyaraf. Syaraf itu artinya kemuliaan. Tuh yang pertama. Jadi sin yang pertama syaraf artinya kemuliaan. Yang kedua huruf apa Bu? Tuh ya. Bu. Yang kedua huruf apa? Yang kedua huruf apa? Yang pertama sin. Yang kedua huruf apa Bu? Ain. Apa itu huruf ain? Ain itu punya makna minal al-ulu, yaitu ulu. Ulu itu apa artinya? Keluhuran, ketinggian. Kemudian yang ketiga huruf apa Pak? Ba. Apa itu ba? Al-birru. Apa itu ba artinya? Al-birru artinya kebaikan. Ya, yang keempat adalah alif. Alif itu apa maknanya? Al-ulfah. Apa itu artinya ulfah? Kasih sayang. Ya. Ya Allah, satukanlah hati saya dengan hati istri saya biar menjadi kasih sayang. Allah ma'alif. Ya, jadi apa bisa juga artinya ya kasih sayang, rahmat. Ya. Dan yang terakhir adalah nun, yaitu nur. Nur itu artinya cahaya. Cahaya itu bisa berupa ilmu, juga berupa hikmah. Nah, bulan Sya'ban ini punya kemuliaan. Apa kemuliaannya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan reward kepada umatnya Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan diberikan kesempatan kepada siapa saja umatnya Nabi Muhammad untuk mendapatkan kemuliaan saat Bapak Ibu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya. Ini salah satu kemuliaan bulan Sya'ban itu, di dalamnya ada nisfu Sya'ban. Dalam riwayat hadis dijelaskan, idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wasumu yaumaha fa innallaha tabaraka ta'ala wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila samai dunya fayaqulu ala min mustaghfirin fa'aghfiru lahu ala min mustarziq fa'arzuqahu ala min mubtala fa'afiyahu ala kadza hatta yattali al fajr. Ya. Ini di dalam keterangan hadis. Ketika malam nisfu Sya'ban, faqumu lailah, maka hidupkanlah malamnya. Wasumu yaumaha, dan berpuasalah pada pagi harinya. Ya, fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dari langit saat tenggelamnya matahari. Lalu kemudian
Allah berfirman, ingatlah orang yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Satu. Tuh. Bu, malam nisfu Sya'ban ibu ke musola enggak? Alhamdulillah. Di sini bikin enggak? Pasti kemungkinan banyak yang datang. Banyak ya Pak Eko ya? Banyak. Penuh, alhamdulillah. Nah, kata Allah dalam hadis qudsinya, dalam riwayat di sini, ingatlah orang yang malam nisfu Sya'ban minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Ingatlah orang yang meminta rizki kepadaku, maka akan aku beri. Ingatlah yang ketiga, orang yang minta kesehatan kepadaku, maka aku beri kesehatan. Makanya ulama-ulama dulu bikin amalan baca Yasin 3 kali. Yang pertama untuk apa? Panjang umur. Yang kedua, rizkinya halal berkah banyak. Yang ketiga, apa? Hah? Matinya husnul khotimah. Ya, angel ya. Tadi lihat lagi keterangannya. Nah, ingatlah bahwasanya begini sehingga waktu Pak Fajar. Nah, sementara asar yang dikutip oleh Syekh Abdullah tadi di atas itu, sungguh Sayyidina Ali pada malam nisfu Sya'ban beliau keluar dari rumah dan mengulanginya berkali-kali. Sehingga beliau berkata, inna hadhihi sa'ata ma da'allahu ahadun illa ajabah. Sesungguhnya saat ini tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah illa ajabahu, kecuali Allah ijabahkan. Sayyidina Ali ini ngomong, walastaghfarahu ahadun fi hadhil laila illa ghafaralah. Tidak ada seorang pun yang minta ampun kepada Allah kecuali Allah akan ampuni pada malam ini. Malam yakun asyaran, malam yakun asyara au sahiran au syairan au kahinan au arifan au syartiyan au jabian au sahiba qaubati au sahiba qubatin au gorotobatin. Selama ia bukan seorang penarik pungutan liar, pungli, selama dia bukan tukang sihir, jadi kalau doa diijabah, kalau minta ampun diampunkan. Tapi dengan catatan selama dia itu bukan tukang palak, bukan tukang malak, bukan tukang sihir, bukan tukang syair, bukan tukang ramal, juga bukan pengurus pemerintahan suatu daerah, tentara pilihan penguasa, penarik zakat, pengepul, pemukul genderang dan tambur. Saat malam itu ya, saat malam itunya dia nggak lagi tugas begitu. Nah, ini Syekh Abdullah menjelaskan dalam kitabnya itu namanya, ada keterangan di sini tadi saya baca itu, kitab ini karena memang kita kan bentar lagi mau bulan nisfu Sya'ban ya enggak, karena cuman nisfu Sya'ban ini isinya fadhailul a'mal ya, keutamaan amal ya. Jadi ketika ada hadis-hadis yang dhaif boleh kita amalkan ya, selama itu bukan untuk menghukumi, karena hadis dhaif itu juga bersumber dari Nabi, cuma hanya ada beberapa riwayat yang boleh jadi ada permasalahan ya. Jadi Syekh risalah ini dari berbagai kitab seperti kitab Al-Idah
karya Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian kitab Ma Ja'a fi Syahri Sya'ban karya Al-Hafidz Abu Al-Khatib, ya, kemudian juga dari kitab yang lainnya seperti Fi Lailatin Nisfi karya Al-Juhri. Ini bagian daripada keistimewaan bulan Sya'ban, ya. Jadi ibu-ibu besok pada bawa air, ya Bu ya. Terus diapain air tuh? Dibanjur ke muka ibu. Biar kagak, ya maksudnya air itu kita minum ke anak, suami, istri. Berkah, air berkah itu, ya. Air berkah. Atau juga air itu nanti buat disiram ke makbaroh, ke kuburan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya, insya Allah berkah. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, itu bagian daripada persiapan kita malam nisfu Sya'ban. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di sini ada riwayat lain, ya. Ada hadisnya, ini hadis maudhu. Tetapi ada yang mengerjakan. Nah, kita yang nggak tahu riwayatnya nggak perlu ngerjain. Ya, yaitu apa? Sholat nisfu Sya'ban. Memang tidak ada keterangan sholat nisfu Sya'ban. Tapi biasa dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang yang ahli thariqah. Ya. Orang-orang yang ahli thariqah biasa suka ngerjain. Nah, kita misalnya nih, kita enggak paham dasarnya, bukan ahli thariqah, ataupun memang itu enggak ada dasarnya, baiknya kita enggak mengerjakan sholat sunnah yang lain. Misalnya sholat sunnah mutlak, itu jauh lebih danta. Atau sholat sunat tasbih, cakep lagi tuh. Sholat sunat tasbih, ya. Sholli sunat tasbih rakaataini lillahi ta'ala, atau sunatan lillahi ta'ala, ya. Lillahi ta'ala, sholli sunat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Dikerjakan 4 rakaat masing-masing. Tasbih itu sudah diatur, ya. Saat berdiri kita baca 15 kali, ruku sujud 10 kali, ya, dan seterusnya. Itu sampai rakaat keempat, ya. Itu disunahkan. Nah, jadi di sini memang ada riwayat hadis yang keterangannya adalah hadisnya hadis maudhu, ya. Hadis maudhu. Baik Bapak dan saudara sekalian, itulah sedikit saya mengutip tentang nisfu Sya'ban dan keistimewaan bulan Sya'ban. Ini hanya sekedar prolog. Kita lanjutkan halaman 20 Bapak Ibu, silakan buka halaman 20. Bismillah. Ya Allah. Sudah ketemu halaman 20? Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. Ya Aliyu walil ahmaqi salasu alamatin at-tahawunu fi faraidillahi wa kasratul kalami fi dzikrillahi wa ta'nu fillah. Udah ketemu itu, Bu? Ya. Ayo bareng kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walil ahmaqi salasu alamatin at-tahawunu
fi faraidillahi wa kasratul kalami fi dzikrillahi wa ta'nu fillahi ya aliyu lil mahzuli salasu alamatin kasratul kazibi wa kasratul aimani al fajirati wa kasratul hawaiji ilan nasi ya aliyu lisyaqiyyi walisyaqiyyi salasu alamatin kutul harami wajtinabul alimi wassalatuhu liwahdihi walil mujrimi salasu alamatin hubbul fasadi wa durrul ibadi wajtinabur rasyadi ya aliyu waliz zalimi salasu alamatin la yubali min ayyi syai'in ya'kulu wa yaqharu madinahu wa batshitu wa yabtishu bihi iza amkanahu. Nah, besok berarti udah judul baru. Ya Ali, wahai Ali, mantu saya, sepupu saya, kesayangan saya. Nah, kira-kira begitulah. Walil ahmaqi bagi orang-orang dungu orang dungu, orang bodoh. Ahmak itu orang bodoh, orang dungu, orang dungu. Salasu alamatin, ada 3 tanda. Jadi dungu bahasa Arabnya apa? Ahmak. Ahmak. Ada 3 tanda. Yang pertama at-tahawunu fi faraidillah. Ini orang dungu nih. Yang pertama at-tahawun, meremehkan, nyepelein fi faraidillahi, pada kewajiban-kewajiban kepada Allah. Meremehkan kefarduan. Salat wajib diremehkan, bayar zakat disepelein, ya, puasa diremehin, ya puasa lagi, ya saya mah tenang aja puasa, orang-orang pada begini begitulah, kita mengapain sih ngeremehin puasa. Kadang yang sangat sedihnya dia puasa, tidak makan tidak minum tapi masih ngeremehin, menganggap dirinya itu udah atau sedang berpuasa Ramadan. Nah, yang penting mah gue udah puasa ini. Nah, tuh Pak, ngeremehin. Termasuk ngeremehin yang ketiga adalah meremehkan, yang bukan remehin, banyak bicara, kasratul kalami fi ghairi dzikrillahi. Kasrul kalami fi ghairi dzikrillah, ini ada ghairinya Pak, ditambahin.
memperbanyak banyak omong, kasratul kalam itu banyak omong, banyak bacot, ngecaprak baik kerjaannya fi ghairi dzikrillah, selain zikir kepada Allah. Ini kalau sekarang ini kan saya banyak kecaprak ya. Tapi kalau begini masih mendingan, karena apa? Lagi kita diingatkan dengan kitab ini, diingatkan dengan nasihatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Saya ngecaprak ini, ngecaprakin apa nasihatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Kalau itu masih bagus nggak Bu, Pak? Bagus. Ini kalau tiba-tiba saya ngecaprakin apa baik? Ya, lagi enak-enak ngaji, tahu-tahu ngomongin apa namanya harga gas misalnya. Ini gas lu gimana ya kan? Lah lagi acara begini ya. Jadi nggak ya, ngomongin nggak karu-karuan dah ya, nggak karu-karuan. Yang berikutnya adalah watta'nu fiddin, meremehkan atau mencela agama. Mencela agama itu namanya orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Yang pertama dia ngeremehin perintah wajib, apapun, semua kewajiban yang Allah perintahkan itu ngeremehin. Ya elah, timbang sholat 5 waktu. Jangankan 5 waktu, 50 waktu kalau diwajibkan saya kerjain. Tuh, ya. Itu termasuk at-tahawun, ngeremehin. Termasuk kalian anak-anak nih, yang kecil-kecil, yang remaja, ngeremehin perintah orang tua, termasuk apa? Termasuk al-ahmak, dungu. Tuh, ini makanya nih anak-anak yang masih sekolah ya, jangan sekalipun secuil pun kamu ngeremehin perintah orang tua, apalagi ngeremehin nasihat ibu. Hati-hati ya Mas Tama. Ini remaja Islam Musola Asy-Syariah. Waduh, sama ini Mas siapa nih? Angga. Alhamdulillah Bapak suka lihat aktif, senang Bapak anak remaja udah aktif di masjid, berarti bapakmu senang. Kalau bapak kamu misalnya udah pindah ke alam lain, bapakmu senang. Alhamdulillah, saya udah ada warisannya. Warisan orang tua kamu bukan harta, tapi kamu menjadi anak yang soleh. Itu warisan yang luar biasa. Tuh ya Mas Tama ya, penting itu. Jangan sekali-kali ngeremehin sedikit pun nasihat dan perintah orang tua, karena itu bagian daripada faraid, kewajiban. Bagian daripada kewajiban. Nggak boleh kita ngeremehin. Termasuk kita sebagai anak-anak yang udah pada tua nih. Apalagi orang tua kita udah apa namanya, udah sepuh. Kadang-kadang kalau orang tua kita udah sepuh ini lagunya banyak. Kong udah makan belum? Padahal udah 3 piring, ya kan? Kita harus sabar. Apapun yang diinginkan orang tua, kita kudu apa? Kita kudu turutin selama itu tidak apa namanya membahayakan dirinya. Ya. Nah, ini penting. Apalagi orang tua yang masih ada. Ya Allah, itu keramat. Rawat, jaga, dan betul-betul apa namanya, betul-betul apa, dekat, harus dekat. Kalau orang tua kita jauh, minimal kita setiap hari telepon atau pikolan, menandakan kita itu dekat sama orang tua. Ya, bukan sekedar pikolan juga, ya disangguin lewat transfer, Kang Redi. Ya, iya itu penting. Masya Allah, berkah. Dah. Yang kedua adalah banyak ngomong, tapi omongannya itu di luar daripada zikir kepada Allah. Kalau orang lagi ceramah mah ada uyuhan, dia malah lagi ceramah ngecaprak, Mbak. Pantes ya. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka dari itu marilah kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita sambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan bergembira ria,
Karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Saudara-saudara sekalian, waduh, yang dengerin sampai begini aja, itu sulit tuh ngomong apaan sih. Pantes kalau itu masih hubungannya dengan apa namanya tawasobil hak, nggak ada masalah. Tapi kalau ini ngomongnya banyak omong, tapi sedikit pun nggak ada nilai manfaatnya, itu termasuk ahmak. Tuh, termasuk ini jamnya kecepatan. Apa udah dibenerin? Udah bener. Ya. Nah sekarang kita baca aja, nanti keterangannya gampang. Yang ketiga adalah menyepelekan atau mencela agama berarti agama apapun, apalagi agama kita sendiri, nggak boleh kita cela. Nabi melarang kita untuk mencela agama lain, nggak boleh. Nabi menyerukan kepada kita untuk menghargai dan menghormati. Tuh, dah beres. Walil makhzuli yang berikutnya, ya Ali, bagi seorang lil makhzuli, bagi seorang yang mahzul, orang yang tertipu itu, salah su'alamatin, ada 3 tanda. Ya, orang yang tertipu itu tandanya ada 3, mahzul. Ya. Yaitu yang pertama, kasratul kadzibi, banyak goroh. Apa banyak goroh itu? Banyak bohong. Tanda-tanda orang yang tertipu itu ada 3. Yang pertama, dia itu banyak bohong. Ibu-ibu suka dibohongin sama laki ibu nggak, Bu? Alhamdulillah, laki-laki ibu mah masya Allah soleh kabeh, amin. Bapak-bapak suka dibohongin sama bini? Pak Ustadz, insya Allah bininya pada solehah semua, amin. Yang kedua, wa kasratul aimanil fajirah. Yang kedua adalah banyak bersumpah, demi Allah saya enggak, ngomong begitu tuh. Demi Allah saya enggak melakukan, demi Allah saya enggak ngambil, demi Allah saya enggak ngelihat, demi Allah saya. Jangan sering apa itu? Banyak bersumpah. Karena itu dikategorikan sebagai orang-orang yang tertipu, tanda orang yang tertipu. Yang ketiga adalah wa kasratul hawaiji ilan nasi, yaitu banyaknya kebutuhan kepada orang lain, selalu mengandalkan orang lain. Dia akan tertipu, Pak, bener. Ya. Yang seharusnya dia memuliakan orang karena akhlak dan ilmunya, tapi dia memuliakan orang gara-gara hartanya, gara-gara jabatannya, gara-gara kedudukannya. Oh. Yang berikutnya, ini biar sampai pasal. Ya Ali walisyaqiyyi salasu alamatin. Wahai Ali, tanda-tanda orang yang celaka itu ada 3. Yang pertama, tanda orang yang celaka, kutun haramun, makanannya barang haram. Nggak pernah secuil pun ada makanan yang halal dalam perutnya. Semua berada di dalam perutnya itu barang-barang yang haram. Itu syaqiyun, orang yang celaka. Yang kedua, wajtinabul alim. Ya, wajtinabul alim, meninggalkan orang alim. Jauhin orang alim, orang-orang guru-guru, kiai-kiai, ulama-ulama dijauhin. Orang yang model begitu adalah orang yang syaqiyun, yaitu orang yang celaka. Yang ketiga, wasolatuhu liwahidihi, sholatnya itu untuk sendiri, doanya untuk sendiri. Artinya apa? Individualis, egois. Tuh, ya, dia rajin sholat. Orang kita lagi ngaji, tahu-tahu dia sholat sunnah. Lagi ngaji kayak begini, dia sholat sunnah qobliyah. Di sini lagi tuh, di depan situ. Ya, itu namanya apa? Sholatuhu liwahdihi, sholatnya karena sendiri. Udah tahu udah waktu isya, bukannya adzan buruan. Nah, ya, dia nggak paham, ya, bahwasanya nuntut ilmu itu lebih utama, ya, daripada sholat jamaah. Ya, kita tahu ini udah waktu isya,
tapi ini memang menjadi kebolehan, menjadi kebolehan untuk melanjutkan. Tuh, yang berikutnya walil mujrim, tanda-tanda pendosa itu salah sualamatin, ada 3 tanda. Tanda-tanda pendosa itu, orang yang tukang dosa itu ada 3 tandanya. Tanda yang pertama adalah hubbul fasad, seneng banget ama yang namanya kerusakan. Hubbul fasad, mencintai kerusakan. Kalau ada keonaran dia seneng banget. Kalau ada kekisruhan seneng, ada kekacauan seneng. Tuh, ada gas mahal dia seneng, asik tuh gas mahal, gas langka. Tuh Pak, itu termasuk apa? Al mujrim, tanda-tandanya orang pendosa. Mampus loh, gas pada habis. Nah ya Allah ya. Yang kedua wadarrul ibadi, nyelakain orang, mencelakakan orang. Itu al mujrim, orang pendosa. Gara-gara dia sebel sama tetangganya dicelakain. Tuh. Yang ketiga wajtinabur rasyad, ninggalin petunjuk, menjauhi petunjuk. Nasihat guru ditutup kupingnya, nasihat kiai ulama orang tua enggak pernah didengar. Itu termasuk orang pendosa. Na'udzubillah. Ya aliyu, wahai ali lizzalimi, orang zolim itu salah sualamatin, ada 3 tanda. Yang pertama layubali min ayyi syai'in yakulu, dia nggak peduli dari mana dia makan. Mau makan dari mana pokoknya nggak ada urusan. Yang penting gua makan, perut kenyang. Tuh orang zolim tuh. Ini barangnya haram apa kagak peduli. Yang penting gua kenyang perutnya. Tuh orang zolim. Tanda orang zolim. Kalau orang-orang yang bersih seperti jamaah syariahin, dia mikir-mikir dulu. Kang Eko nih ada kambing guling. Kambing guling dari mana nih kambing guling? Gua tadi boleh nyolong, alhamdulillah. Lu nyolong kagak ketahuan? Kagak Pak Eko. Sekarang udah masa udah, alhamdulillah pala lu ngepul. Lah itu orang haram kok bilang alhamdulillah ya. Nah yang ketiga ya, wayakharu madinahu, memaksa dengan keras. Wayakharu, menghardik orang yang berhutang ya, menghardik orang yang berhutang. Wayakharu madinahu, itu orang yang zolim. Dia ngutangin, misalnya Kang Eko ngutangin kepada saya 1 miliar. Kang Lutfi gimana sih, dasar ente begini-begini ya. Mana utang Kang Lutfi udah 1 miliar nggak dibayar-bayar misalnya. Itu termasuk orang mujrim. Nah biasanya nih hati-hati nih ya Bu, sama emok ya, Bang Emok hati-hati tuh, nanti bisa dihardik karena itu ada pendosa ya, pendosa. Yang ketiga wayabtishu bihi idza makanahu. Yang ketiga ini dia itu memaksanya dengan keras apabila wayabtishu idza makanahu ya. Bebangkis itu udah bersin, udah nggak karu-karuan bersinnya ya, main wacim aja, nggak pakai adab. Itu tanda orang yang tukang dosa. Kalau kita kan bersin itu kalau sendiri mah barangkali dikeluar wasim ya. Tapi kalau kita ini lihat orang, kita iniin ya, kita tutup agar virusnya enggak itu termasuk orang yang zolim ya, yang zolim, bebangkis enggak di tempat sembarangan lah istilahnya ya. Wayabtishu, bebangkis ya, idza amkanu, apabila dia ada di mana baik ya. Nah sudah sama situ, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq ila ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.